Ya, mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugasnya, karyanya yang besar, saudara. Saudara, arti sudah selesai dalam bahasa aslinya berkata apa? Sudah sempurna. Dia sudah melakukan, Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya dengan sempurna. Sudah sempurna dia lakukan kepada kita semuanya. Saudara, manusia itu mengalami pada waktu jatuh dalam dosa, maka dia akan menerima hukuman dosa. Murka Allah dan terputus hubungannya dengan Allah. Dan terikat dengan dosa, jadi budak daripada iblis, saudara. Inilah kondisi manusia. Maka Allah bukan hanya berkata-kata kepada manusia atau kepada malaikat, oh kasihannya manusia berdosa dan binasa. Saudara, tidak. Tetapi Allah bertindak, Allah berbuat sesuatu. Dia datang ke dalam dunia ini dan dia mau menyelamatkan kita. Segala dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Sudah aku tanggung semuanya. Sudah sempurna. Setiap orang yang perlu percaya kepada dia boleh mendapatkan pengampunan dosa. Poin yang pertama, mari kita akan lihat. Poin yang pertama, kita akan menemukan. Kita akan baca pengampunan dosa. Efesus 1 pasal 7. Efesus pasal 7, pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya, menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya. Sekali saya bacakan buat saudara. Saudara, Tuhan Yesus melalui kayu salibnya memberikan pengampunan dosa. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 saya baca sekali lagi. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaannya, kekayaan dan kasih karunia. Saudara, kita yang berbuat dosa ini, saudara, yang harusnya mati di kayu salib, tapi Tuhan Yesus menggantikannya. Dia menggantikannya. Dia menebus kita dengan darahnya yang tercurah bagi kita semuanya. Sehingga setiap dosa kita boleh menerima, boleh diampuni. Dosa kita boleh dibersihkan. Dosa kita boleh diampuni. Saudara, hari ini Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya dengan sempurna, yaitu memberikan pengampunan kepada setiap manusia yang berdosa, saudara dan saya, sehingga kita boleh kembali datang kepada Bapa. Poin yang pertama, pengampunan dosa. Saudara, hari ini tengah-tengah kita ada sebuah video klip akan ditampilkan, bagaimana perjuangan seorang anak Tuhan yang terhilang. Dia terhilang jauh, tetapi ada kasih dan pengorbanan pengampunan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Sehingga orang itu boleh menerima pengampunan. Kita akan melihat video klipnya. Dari kecil gue cenderung untuk menjadi seorang sosok seperti perempuan. Gue suka berbau hal-hal perempuan. Gue merasa kehilangan identitas diri dan gambar diri gue. Gue adalah seorang laki-laki, tapi entah kenapa perasaan gue dan pola pikir gue bahwa gue adalah seorang wanita. Padahal gue tahu dengan kondisi fisik gue adalah seorang laki-laki. Ketika gue SMP, gue bener-bener yang udah tahu namanya cowok yang ganteng, cowok yang tampan. Itu yang bikin gue bener-bener tahu perasaan gue, oh gue sukanya sama cowok, gak suka sama cewek. Disitulah gue mulai kenal dunia internet. Bahkan gue juga masuk satu jaringan untuk chatting, dan itu juga khusus untuk kaum gay.
Akhirnya gue pacaran dengan mereka, menjalin hubungan relationship antara seperti layaknya wanita dengan pria, tapi ini yang gue jalin adalah gue bersama seorang pria juga. Perasaan itu semakin meyakinkan gue bahwa gue adalah seorang homoseksual. Sempat terpikir sama gue, apa gue salah diciptakan ya? Sempat gue komplain, Tuhan, kok lu jahat banget sih sama gue? Kok lu bikin gue seperti ini gitu? Lu gak bikin gue untuk menjadi real lelaki atau real perempuan, tapi gue terjebak dalam dua alam yang benar-benar bikin gue sangat bingung saat itu. Akhirnya gue meyakinkan diri gue sendiri, wah, gue harus merubah diri gue harus sama seperti wanita. Bahkan gue sempat untuk beberapa kali gue suntik hormon untuk merubah fisik, bahkan dari fisik yang gue sama sekali tidak punya, akhirnya gue bisa punya lewat suntik hormon itu. Kata hati yang mengajak gue berubah, itu buat gue udah gak mempan. Karena yang gue pikirkan saat itu adalah kepuasan gue dan hawa nafsu gue itu harus terpenuhi. Karena pada saat itu juga gue punya keahlian untuk make up. Akhirnya tiba-tiba ada satu orang teman gue ngajakin untuk menyalurkan bakat make up gue, untuk mengajarkan make up di satu tempat. Ketika rencana gue untuk menyalurkan bakat make up gue kepada orang-orang, justru gue semakin kenal dengan seorang pria. Dan itu baik banget. Baiknya bukan untuk hal-hal yang aneh, tapi itu justru membawa gue kepada satu titik terang. Dia pernah nanya ke gue, mau sampai kapan kamu seperti ini dalam dunia homoseksual? Dibawa kemana masa depan lu? Seperti itu. Pertanyaan itu selalu timbul dalam benak gue. Gue capek dengan kehidupan gue, menjalani kehidupan gue sebagai wanita saat itu. Dan gue udah merasa berpikir masa depan gue udah hilang. Ketika gue berdoa, gue bener-bener yang merasa bersalah banget sama Tuhan. Gue udah ngecewain Tuhan, dan disitu yang bener gue hanya bisa doa dan nangis sama Tuhan. Tapi disitu juga tiba-tiba ada orang, dia mendoakan gue, dan gue semakin termotivasi untuk gue mau raih lagi perang yang bener-bener dalam Tuhan, yang kembalikan lagi bahwa gue ini adalah seorang pria. Gue bukan lagi seorang wanita, gue bukan lagi seorang homoseksual, tapi gue bener-bener real pria. Untuk intimidasi iblis itu, untuk masalah hawa nafsu memang kadang suka datang. Tapi ketika hawa nafsu itu datang, gue tahu gue harus menghubungi siapa tiba-tiba. Jadi gue suka sharing dengan mereka, gue suka minta mereka untuk doain gue. Dan justru itulah yang membuat gue semakin bisa melawan apa yang dalam diri gue. Pengertian dan kebenaran yang gue kenal sekarang adalah bahwa Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang wanita yang terperangkap di dalam tubuh pria ataupun pria yang terperangkap di tubuh wanita. Segala sesuatunya itu Tuhan ciptakan baik. Yang salah hanya adalah satu, pola pikir kita sebagai manusia. Pengertian saat ini akan gambar diri gue adalah seorang pria yang diciptakan Tuhan sempurna. Bahkan gue sangat berharga di mata Tuhan, yang berguna bagi orang-orang sekitar gue dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Saat ini kegiatan gue adalah gue tergabung di satu LSM dan gue mengajar anak-anak di daerah kumuh, mengajari mereka pelajaran sekolah mereka. Gue semakin senang dengan kehidupan gue dan gue tahu gambar diri gue yang sejati dalam diri gue. Gue benar-benar sangat bersuka cita dengan kehidupan gue sekarang. Iya. Oke, terima kasih. Sudah kita akan mendengar kesaksian langsung. Inilah Lucky yang boleh Tuhan selamatkan dengan kasih setia Tuhan, dan Lucky boleh memberikan kesaksian. Kita berikan lambaian tangan kita menyambut Lucky yang luar biasa, hidupnya diselamatkan, diampuni oleh Tuhan. Silakan Lucky, shalom. Oke, shalom semua, selamat pagi, selamat hari Jumat. Ya, perkenalkan nama saya Lucky. Ini sebelah saya adalah mama saya. Yang tadi adalah video kesaksian saya, itu dibuat tahun 2011. Dan ya, semua proses Tuhan kehidupan ini, dulu kehidupan saya sebelum bertobat sangat kelam. Saya cerita dulu dari awal atau bagaimana, Pak? Oke, poinnya aja silakan. Poinnya, oke. Saya itu dari kecil, karena tetangga kebanyakan perempuan, jadi banyaknya mainan perempuan. Jadi kalau mama atau papa beliin mainan laki-laki, itu bisa rusak secara cepat, tapi kalau mainan perempuan itu bisa awet. Terus, saya SMP, saya itu dijahatin orang, tanda kutip, tapi dijahatin orangnya itu bikin saya ketagihan lah kasar-kasarnya gitu. Terus juga pada SMP saya tahu siapa diri saya, ternyata saya bukan anak kandung dari mama saya sendiri gitu. Itu membuat hati saya semakin sakit, dan hati itu semakin berontak sama Tuhan gitu, bahwa Tuhan, kenapa sih aku harus diciptakan seperti ini gitu? Kenapa aku nggak boleh sama orang tua kandungku gitu? Kenapa
ya pokoknya akhirnya banyak pemberontakan dalam diri gitu. Terus juga pada saat itu mulai kenal dunia chatting, saya di Cianjur pada saat itu, tapi bisa ketemuan sama orang, entah orang yang ke Cianjur atau saya yang keluar kota sendiri pada saat itu, hanya untuk, iya, ada beberapa dari mereka, bahkan saya dengan mereka berpacaran gitu. Terus 2008 ketika saya, bertobat, 2008 saya lulus SMA, saya pindah ke Jakarta untuk bekerja, tapi saya waktu itu kenal, dunia malam, tapi dunia malam itu khusus untuk dunia seperti itu. Terus saya ketemu lingkungan yang seperti itu, dan di situ saya merasa, wah ini dunia saya nih gitu. Akhirnya terus ada satu waria yang menarik perhatian saya, kok dia nggak serem sih gitu kan, kalau waria biasanya serem gitu ya operasian. Dia nggak, terus saya tanya sama dia, saya ngobrol sama dia. Dia bilang, oh ini proses hormon, minum obat hormon setiap hari, suntik hormon setiap hari. Akhirnya saya ikutin yang dia lakukan, dan maaf kata dari fisik yang saya nggak punya, hingga akhirnya saya punya gitu. Dulu saya bekerja di kantor tapi karena saya sudah tidak bisa menutupi apa yang saya punya pada saat itu, saya putuskan untuk keluar dari kantor, saya bekerja di klub malam, untuk memenuhi semuanya. Bahkan dulu mama saya ajak tinggal bersama saya, di kosan saya, dan mama saya tahu bagaimana proses saya dari mulai dandan, dari mulai pakai baju, dari mulai pergi kerja, pulang kerja. Mama saya tuh melihat semuanya. Jadi terus ya itu adalah proses gitu sampai saya dulu punya pacar gitu, dan saya tuh termotivasi sama pacar saya ini bahwa saya pengen beneran jadi seorang wanita untuk dia. Tapi di akhir waktu akhirnya dia memutuskan saya dengan alasan yang tidak jelas, dan saya tuh down ibaratnya, hingga akhirnya saya memutuskan saya udah nggak mau lagi suntik hormon, saya udah lagi nggak mau ngapain. Terus akhirnya waktu itu ada liburan kerja, saya pulang ke Cianjur. Nah di Cianjur lah saya bertemu dengan orang itu orang Jakarta, tapi orang itu sudah tahu siapa saya dari orang-orang gereja. Jadi waktu di Cianjur saya memberanikan diri, meskipun dalam keadaan fisik saya sedang seperti itu, saya bisa ke gereja gitu. Hanya untuk menunjukkan bahwa siapa saya pada saat itu. Begitu? Iya. Oke, apa yang membuat Anda bertobat? Yang membuat saya bertobat. Jadi waktu itu saya kenal dengan satu laki-laki, lagi itu saya nggak tahu kalau maksudnya dia ada untuk menginjili saya, tapi caranya itu unik. Jadi dibilang, mau nggak bantu kita untuk ajarin make up ke orang-orang kumuh, karena memang saya bisa make up sampai sekarang pun saya masih bisa. Terus ya udah saya mau, tapi rencana itu berjalan, tapi tidak, rencana itu dibuat tapi tidak pernah berjalan. Nah justru lewat dia, saya itu kok ada yang beda gitu, hingga saya tanya sama dia gini, kamu punya nggak komunitas seperti Komsel yang mau menerima saya apa adanya seperti ini? Dia ajak saya, hingga akhirnya ketika satu hari saya datang, mereka tuh semua menerima saya apa adanya. Mereka tidak menjudge saya, mereka tidak menghakimi saya, mereka tidak langsung wah bertobatlah, kerajaan surga udah dekat, lalu enggak. Tapi mereka merangkul saya. Nah ketika awal puji-pujian dimulai, saya malah nggak bisa nyanyi, meskipun saya tahu lagu itu, saya hanya tutup mata terus nangis jadinya, dan saya cuman dalam hati saya bilang, Tuhan ampuni saya gitu, saya udah rusak Tuhan, saya sudah merusak ciptaan-Mu Tuhan, saya udah nggak layak lagi sama Engkau Tuhan gitu. Akhirnya lewat mereka lah saya dibantu, saya dikonseling, saya keluar dari kosan saya berhenti dari pekerjaan klub malam saya sempat tinggal di satu buah gereja, dan akhirnya disitulah proses pemulihan saya berhenti hormon saya, akhirnya karena hormon kan, jadi yang tadinya ada jadi nggak ada lagi, sekarang sudah kembali normal. Puji Tuhannya saya nggak sampai operasi untuk menghilangkan yang ada, begitu. Dan ya saya bersyukur bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa di dalam hidup saya. Saya bisa sekolah pemuritan, dan ketika sudah sekolah pemuritan saya terpanggil bahwa ya Tuhan mau pakai hidup saya sebagai full time ministry. Itulah. Ya, firman Tuhan apa yang menguatkan seorang Lucky di tengah-tengah kondisi terpuruk, berdosa, tidak layak? Dulu saya dapat di Yeremia 1 ayat 5. Saya buka sebentar ya. Itu ayat itu hadir tiba-tiba, dan itu sangat menguatkan saya.
sangat ya Jeremia 1 ayat 5. Saya baca dalam bahasa Indonesianya. Yang bahasa Indonesia TB. Ayat 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ketika ayat itu hadir buat saya sangat wah, luar biasa Tuhan buat saya. Ya, oke. Saudara, hari ini di poin yang pertama. Inilah Jumat Agung, saudara. Inilah Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Dosa seorang Luki dan Luki-Luki yang lain, saudara. Mengubah kehidupan dia yang dulu kotor, yang najis, dibersihkan, disucikan. Sudah saya diingatkan dengan khotbah minggu lalu, hambanya Pak Pastor Benny Solihin, pengampunan dan penerimaan. Tuhan juga mengampuni seorang Luki dan menerima dia apa adanya untuk boleh dipulihkan kembali. Saya diingatkan juga cerita daripada seorang yang bernama Simon Petrus, saudara. Simon Petrus hari itu tidak mendapat ikan. Dia merasa hari itu gagal sekali. Tetapi pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan dia disuruh untuk menebarkan jalannya ke tempat yang lebih jauh, dan lebih dalam lagi, dan tebarkan jalamu, dan dia lakukan. Dan pada waktu itu mujizat terjadi. Ikan didapatkan 2 perahu. Lalu dia berada di tepi. Pada waktu dia sampai di tepi pantai itu, perahunya mendarat. Apa yang dilakukan, saudara? Dia berlari menjumpai Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu kita akan menduga dia berlari kepada Tuhan Yesus, dia akan apa, saudara? Terima kasih Tuhan Yesus, dapat perahu ikan 2 perahu loh. Tidak, saudara. Kalimat yang keluar dari seorang Simon Petrus, apa dikatakan? Tuhan, pergilah daripadaku, pergi. Saudara, dia mengusir Tuhan Yesus. Kenapa dia mengusir Tuhan Yesus? Karena dirinya merasa tidak layak. Dirinya berdosa. Tuhan, pergi daripadaku, terpergi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak. Aku tidak, mulai sekarang, engkau bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Saudara, Tuhan Yesus melepaskan pengampunan buat setiap kesalahan kita. Dosa kita yang kita perbuat. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Sudah sempurna. Aku memberikan pengampunan kepadamu. Hari ini, siapapun kau orang, jikalau kau diingatkan akan pelanggaran dosamu, atau dosa yang tersembunyi sekalipun, atau sesuatu yang masih kau simpan, masih kau tutupi, biarlah hari ini terjadi kemenangan dalam kehidupanmu, dan saya, dan kita semuanya. Oleh salibmu ku menang, Tuhan. Darah Tuhan Yesus tercurah, membayar lunas setiap dosa kita. Sehingga tidak ada lagi intimidasi. Seorang Luki, saudara, dia boleh diterima, dan bahkan dia boleh dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini di poin yang pertama, pengampunan dosa sudah dilepaskan kepada kita, saudara dan saya. Biar pada hari ini juga, apapun yang kau berbuat, pelanggaran apapun juga, datang pada Tuhan Yesus. Biar hari ini ada pengampunan yang sejati yang diberikan kepada kita semuanya. Poin pertama, Jumat Agung bicara pengampunan dosa. Poin yang kedua, mari kita akan baca bersama-sama. Di poin kedua kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sudah tidak asing lagi. Satu Petrus pasal 2 ayat 24. Penyakit disembuhkan. Mari kita akan baca bersama-sama dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, di mana sekali lagi diberikan penekanan bahwa kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan selanjutnya dikatakan apa, saudara? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara, bilurnya berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Dan penyakit itu disembuhkan. Saudara, itulah karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dia memberikan pengampunan. Dan dia juga penyakit disembuhkan. Saya diingatkan beberapa tahun yang lalu, cukup lama sekali, saudara. Tiba-tiba saya diingatkan saja. Seorang anak kecil, usia 2 tahun, mengalami tumor di bagian jantungnya. Waktu itu, saya datang mendoakan. Papanya orang Korea. Mamanya orang Indonesia, Surabaya. Mereka datang. Dan sebelum operasi, saya datang mendoakan. Dan pada waktu itu kita sepakat berdoa dengan mamanya, karena papanya kurang begitu percaya. Dia tidak begitu serius di dalam doanya, bahkan keluar, saudara. Akhirnya saya berdoa dengan mamanya dan anaknya ini yang masih 2 tahun, saudara. Terus kita doa bersama, terus dokter berpesan pada waktu masuk ke operasi, kalau dokter keluar dalam waktu 30 menit, itu berarti bahaya. Penyakit ini sudah menyebar kemana-mana dan tidak bisa tertolong lagi anak ini. Dan kalau misalnya kurang lebih operasi 6 jam, kemungkinan kita ada harapan untuk bisa mengatasi masalah ini. Saudara, kita sepakat, kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan Yesus. Saudara, pada waktu kita berdoa sepakat dan anak itu dibawa masuk ke dalam meja operasi, saudara. Kita setiap orang tuanya nunggu di luar, saudara. Sambil terus berdoa. Saudara, apa yang terjadi? 30 menit kemudian keluar dokternya. Semua syok, saudara. Karena dokter bilang kalau 30 menit dia keluar berarti tanda buruk. Berarti dia tidak bisa memberikan operasi karena sudah menyebar semuanya. Saudara, dengan berat hati, dengan terkejut, dengan hati yang sedih, mamanya tanya, ada apa dok? Ada apa dok? Bagaimana dok? Bagaimana dok? Dokternya ditanya itu tambah kaget lagi. Dan dia menjelaskan, Ibu, saya sudah periksa selama 30 menit. Saya tidak menemukan penyakit ibu. Anak ibu ini tidak ada lagi penyakitnya. Hah? Padahal saat kemarin di Brandson ada ini bagian ininya dan kelihatannya sudah bercak-bercaknya banyak sekali. Dan dokter bilang, kita sudah periksa berkali-kali. Sudah bersih, Bu. Sudah tidak ada penyakit lagi. Kita bersyukur, saudara. Penyakit itu disembuhkan oleh kuasa bilur. Saudara, pengorbanan Tuhan Yesus, saudara, sudah diberikan kepada kita. Tuhan Yesus sudah selesai melakukan pengorbanan cinta kasih-Nya kepada kita. Dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Dan kita menerima apa, saudara? Menerima pengampunan. Menerima kesembuhan. Itu bagian kita dengan hati yang percaya. Biar hari ini engkau yang mendengarkan firman Tuhan, baik melalui Zoom, melalui FB, dimanapun kau berada. Mungkin kau mempunyai pintu-pintu yang tertutup buat penyakitmu, yang tidak bisa sembuh lagi, yang tidak ada harapan lagi. Tetapi hari ini dengar baik-baik. Ada firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Taruh iman percayamu dengan sepenuh hati. Dan jangan pernah ragu. Keraguan itu adalah penghalang sebuah mujizat. Biar hari ini, engkau dimanapun yang sedang mengalami sakit, bahkan dokter sudah angkat tangan sekalipun, hari ini ada kabar gembira. Kayu salib, di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawanya. Dan sudah selesai dilakukan tugasnya. Ada kuasa yang akan diberikan kepada kita. Melalui bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saudara, hari ini, siapapun kau orangnya, taruh hatimu, pandang pada Tuhan Yesus. Pandang pada Tuhan Yesus. Jangan pandang penyakit akan membuat kau takut dan khawatir. Tapi pandang pada Tuhan Yesus, Dia yang berkuasa. Dan kau percaya dengan iman percayamu, bahwa bilurnya menyembuhkan saya. Taruh hati yang percaya sungguh. Biarlah hari ini kita akan meresponinya dengan iman
yang percaya. Poin yang pertama bicara pengampunan dosa. Poin kedua, penyakit disembuhkan. Saudara, hari ini saya akan memberikan 3 pesan Jumat Agung, 3P. P pertama bicara pengampunan dosa. P kedua, penyakit disembuhkan. Dan P yang ketiga, yang terakhir, kita akan baca bersama-sama. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara, pada waktu kita terputus, terhilang dengan Tuhan, hubunganmu terputus karena dosa, apa yang kau alami? Ketakutan. Ketakutan begitu menguasai dalam kehidupanmu. Ketakutan kegagalan, ketakutan keuangan, ketakutan masa depan. Kau hidupmu tidak damai, karena hidupmu jauh dari Tuhan, karena dosa yang menghalangi hubunganmu dengan Tuhan. Dan kau dekat dengan siapa, saudara? Iblis. Dengan kuasa gelap. Kau dekat dengan setan. Pada waktu kau dekat dengan Tuhan, maka kau jauh daripada iblis. Tetapi pada waktu kau jauh daripada iblis, pada waktu kau jauh dari Tuhan, maka kau dekat dengan iblis. Dan iblis memberikan apa, saudara? Bukan damai sejahtera. Lawannya, apa itu? Ketakutan. Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dia mendamaikan, dia menyatukan. Kita yang berdosa diampuni, sehingga kita boleh datang kepada Bapa di surga, yang Maha Kudus. Kita bisa datang kepada Allah Maha Kudus, disatukan kembali. Inilah namanya pendamaian, saudara. Pada waktu kau mengalami pendamaian dengan Bapa di surga, maka kau akan berjumpa dengan sebuah destiny, rencana Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Pada waktu kau terputus hubunganmu, kau dekat dengan iblis, kau akan diserang, kau orang gagal, kau orang berdosa, kau najis, kau kotor, kau tidak layak, kau orang gagal. Itu menyerang hidup kita. Tetapi pada waktu kita dipulihkan hubungannya dengan Allah Bapa di surga, kita didamaikan kembali. Kita menemukan kepastian keselamatan. Kita menemukan destiny hidup kita. Kita menemukan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita ini. Saudara, inilah karena pendamaian daripada Tuhan Yesus yang mendamaikan kita. Saudara, hari ini kita semua adalah orang-orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita semua orang adalah orang yang spesial, indah di mata Tuhan. Apapun yang kau alami, kau hadapi, Tuhan mengasihimu. Tuhan peduli kepadamu. Tuhan tidak pernah membiarkanmu. Tuhan yang mendamaikan. Tuhan Yesus yang mendamaikanmu dengan Allah Bapa. Sehingga kau kembali berfungsi, bernilai, berharga, indah di hadapan Tuhan dan sesamamu. Kembali saya mengundang Luki. Shalom, Luki. Ya, shalom. Bagaimana rasanya Luki pada waktu hidup yang lama sama yang baru? Perbedaannya apa? Lebih apa ya? Lebih rasanya lebih tenang, lebih damai dengan kehidupan yang baru. Kalau kehidupan yang lama kayaknya kalau nggak punya uang sedikit aja khawatir, terus mikir aduh ini gimana, harus cari gimana. Tapi kalau ketika saya sudah bertobat, sekalipun juga saya tidak memiliki gaji, tidak ada uang, tapi saya merasa udah nyantai aja, apa aja yang ada yang bisa gitu. Terus juga saya bersyukurnya adalah pemulihan dan proses rasa damai saya dengan keluarga, juga dengan mama khususnya, itu lebih diperbaharui setiap hari. Bahkan sampai sekarang pun juga saya bersyukur ada di Bandung. Saya bisa merasakan bahwa dulu ini sangat tidak baik dengan mama saya, tapi ketika saya sudah pindah di Bandung, terus Tuhan tuh kayak merubahkan semua, bahkan Tuhan yang memulihkan hubungan saya dengan mama secara khusus, dan buat saya itu sangat luar biasa sekali. Iya, oke. Saya kembali tanya kepada Oma. Gimana Mama melihat Luki, berubah tidak? Berubah nggak? Jawab. Sehat. Bukan, Luki berubah nggak? Berubah. Berubah apanya? Nggak tahu. Iya, Mama saya belum bisa jawab. Tapi berubah ya? Iya. Ya, oke. Saya pertanyaan terakhir buat Luki. Luki,
dipulihkan dan Lucky sekarang menjadi hambanya. Betul tidak? Sekarang dan Lucky menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Seperti firman Tuhan tadi yang dibacakan Lucky, dia diciptakan dari kandungannya dan dia menjadi berkat bangsa-bangsa. Dan Lucky sekarang melayani di mana saja, bangsa-bangsa negara mana sudah Anda kunjungi dalam pelayanan? Saya pernah di Filipina, 2 kali ke Filipina. Saya lupa tahun 2017 pertama kali. Terus juga di India 2018 dan 2019. Di India itu 1 bulan dan 4 bulan waktu 2019. Dan memang saya punya panggilan khusus waktu saya ada di satu badan misi. Saya berdoa, saya merasa stuck. Tuhan ini mau ngapain nih? Tiba-tiba ada suara Tuhan bilang sama saya, kamu akan kukirim ke India. Itu 2 kali saya pegang hingga akhirnya bulan keberapa saya didoakan sama orang sendiri yang bilang, Tuhan sedang mempersiapkan kamu ke India. Jadi itulah yang saya pegang sampai sekarang. Saya percaya kalau sekarang saya masih ada di Bandung bersama keluarga, Tuhan ingin lebih memulihkan keadaan saya, khususnya juga hubungan saya dengan keluarga. Dan saya percaya ke depan nanti Tuhan akan memakai saya di India dengan sangat luar biasa. Boleh tahu di kota mana Indianya? Waktu itu saya tinggal di Lucknow. No, terus? Iya, saya di Lucknow, tapi saya sempat sama teman saya diajak keliling India dan itu sangat, jadi saya tahu kalau di kota ini budayanya begini, bahasanya begini, karena kan kalau India tuh beda kota, beda bahasa ya. Terus saya di Indonesia tidak pernah naik gunung sama sekali, tiba-tiba saya diajakin trekking ke Gunung Himalaya. Dan itu wow. Jadi luar biasa. Oke, terima kasih Lucky. Ya. Dan Lucky juga mengalami sakit. Boleh cerita sakit apa saja Lucky? Ya, sakit yang saya derita, memang saya tahu sakit saya juga ini adalah mungkin dosa masa lalu saya. Jadi dari 2017 sebenarnya saya sudah tahu saya punya sakit ini, tapi saya keep pada saat itu saya masih beriman, enggak, saya pasti sembuh. Tapi 2020 ketika saya ada di STT di Bandung, mengunjungi teman saya, hari terakhir, hari ke-10, tiba-tiba saya jatuh pingsan. Dan akhirnya saya dimasukin ke rumah sakit. Dulu saya dikira COVID pertamanya, terus ke rumah sakit pun juga cuman dibilang saya vertigo akut, sampai berkali-kali saya pulang ke rumah Bandung, saya masih pusing, cici saya bawa ke rumah sakit, ke dokter, semua cuma bilang vertigo akut, hingga akhirnya ada waktu saya 1 minggu di stay di rumah sakit, akhirnya dokternya, saya cek semua ya katanya, biar ketahuan. Saya dicek semuanya dan akhirnya di situ ketahuan saya sakit apa. Pertama saya sakit, saya memang punya HIV, terus juga meningitis. Bahkan kalau yang dokter rumah sakit pertama itu sudah bilang meningitisnya, oh ini sudah tidak bisa ditolong lagi, bahkan hanya dibiarkan. Sampai cici saya waktu itu minta paksa pulang, saya juga minta paksa pulang. Saya bilang sama cici saya, Ci, kalau memang Dedek harus meninggal saat itu, saya pengen meninggal di rumah, saya pengen lihat Mama. Tapi akhirnya ya cici saya pun pulang, minta ke rumah sakit, paksa pulang saya di rumah. Akhirnya karena masih trauma dengan rumah sakit, dengan dokter, cici saya cari alternatif tusuk jarum, dan akhirnya saya tusuk jarum. Di situ juga ketahuan bahwa ini juga pencernaannya kena. Kenapa? Waktu itu saya bisa berat hanya 35 kilo. Nah, kalau sekarang sudah 65 kilo, ini semua. Iya, puji Tuhan ya. Saudara, kita melihat bahwa Lucky pada waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, pada waktu dia datang kepada salib Tuhan Yesus, terjadi pengampunan dosa. Dan penyakitnya disembuhkan. Dan pendamaian terjadi. Sehingga dia menemukan panggilan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang melayani bagi bangsa-bangsa. Mari kita berdoa, saudara. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian. Bagaimana kehidupan seorang Lucky yang Tuhan memberikan pengampunan. Dan Tuhan sembuhkan penyakitnya. Dan Tuhan memberikan pendamaian, pemulihan hidup dia. Dan hidup dia menjadi hidup yang berarti. Bagaimana saudara dan saya pada saat ini? Bagaimana saudara dan saya ini? Kita mau datang pada Tuhan, berdiri di atas kayu salib. Biar Tuhan sendiri menerobos hati kita yang paling dalam. Jikalau engkau ada dosa, biar hari ini kita datang kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan.
Jika ada pelanggaran, kejahatan, kenajisan, kekotoran yang kita perbuat, biar pada hari ini kita minta darah Tuhan Yesus yang memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Supaya itu jangan menghalangi sebuah mujizat, sebuah kemenangan, sebuah tujuan yang indah yang Tuhan sedang siapkan dalam kehidupan kita. Jika engkau selama ini belum mengenal Tuhan Yesus dan hari ini kau berkata, aku mau menerima Tuhan Yesus. Selama ini kau menutup pintu hatimu kepada Tuhan Yesus. Dan hari ini kau disadarkan, Tuhan jamah hatimu. Dan kau berkata, Tuhan, aku mau membuka hati menerima Engkau, Tuhan Yesus, yang mati bagiku, Tuhan. Untuk mengampuni segala dosaku. Jikalau engkau orangnya, kau boleh taruh tanganmu di dada. Mungkin kau berkata, saya sudah menerima Tuhan Yesus. Tetapi saya terhilang, Tuhan. Saya terhilang. Hari ini kau sudah meninggalkan Tuhan. Hari ini kau sudah melupakan Tuhan. Hari ini kau sudah tidak lagi mendengar panggilan pertobatan dari Tuhan. Kau sudah tutup hatimu. Dan hari ini Tuhan jamah hatimu pada saat ini. Dan kau berkata, Tuhan, saya mau kembali kepada kayu salib-Mu. Ampuni saya. Jikalau engkau orangnya, kau taruh tanganmu di dada. Mungkin kau sedang orang yang mengalami kebimbangan karena tekanan masalah, sehingga kau mempunyai keraguan dalam hatimu. Ikut Tuhan iya, tapi badai kesulitan datang juga terhilang, timbul tenggelam. Jika kau tidak bisa bertumbuh, biar hari ini kau juga datang, Tuhan ini saya. Mungkin kau sudah mengenal kebenaran, tetapi kau jatuh bangun lagi dalam dosamu. Jatuh lagi bangun dalam dosamu. Dan kau berkata, Tuhan, biar hari ini Tuhan, aku boleh mengalami kemerdekaan Tuhan. Aku mau dibebaskan Tuhan. Aku mau dilepaskan Tuhan. Kalau engkau orangnya, kau boleh datang pada Tuhan Yesus pada